Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang bisa kita expect di minggu depan. Kenapa volatilitas kemungkinan bisa akan kembali terjadi, kemungkinan menjelang pertengahan minggu sampai weekend nanti. Kemudian juga dari segi price action, kira-kira apa yang bisa kita expect dari Bitcoin. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau naik sekitar 0,29%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan berwarna hijau. Satu-satunya yang merah itu cuma Bitcoin, walaupun penurunannya hanya 0,08%. Sisanya itu hijau, ranging antara 0, sekian persen hingga sampai 3%, dan top performernya adalah Dogecoin, teman-teman, dengan kenaikan 3,09% menuju 0,075 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita bakalan cek untuk 7 hari ke depan, ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan untuk minggu depan, tidak kalah penting dari minggu kemarin, kita minggu ini juga lagi-lagi akan mendapatkan salah satu data ekonomi di Amerika Serikat yang dijadikan oleh The Fed sebagai salah satu indikator untuk menentukan kebijakan moneter mereka berikutnya, yaitu adalah data inflasi. Oke, jadi di sini ada data core inflation rate dan juga CPI. Menariknya, teman-teman, menariknya, CPI pada bulan ini itu diekspektasikan kembali mengalami kenaikan setelah kita berbulan-bulan mengalami penurunan secara eksponensial. Dari yang bulan Juli 2022, itu terus-menerus menurun 8,5%, bahkan menjadi 3%. Pada akhirnya, kali ini ekspektasinya kita akan rebound ke angka 3,3%. Oke, dan jika teman-teman kita melihat hal ini benar-benar terjadi, terlebih lagi kalau misalnya CPI naik di atas 3,3% alias lonjakannya lebih besar daripada ekspektasi, maka kemungkinan kita akan mendapatkan semacam selling pressure di market. Tetapi apabila justru kita melihat CPI kembali stay di angka 3% atau justru menurun di bawah angka tersebut, itu harusnya akan menciptakan reaksi positif dari market. Tidak terkecuali juga tentunya adalah core inflation rate yang juga akan dijadikan The Fed sebagai salah satu data yang penting. Dan di sini masih diekspektasikan akan ada penurunan sebesar 0,1%. Jadi di tanggal 10 Agustus kita kemungkinan sudah akan start untuk melihat volatility, which is berarti hari Kamis, teman-teman. Hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya kita juga akan mendapatkan data yang harusnya juga bisa menciptakan semacam volatility, yaitu adalah PPI. Jadi hari Kamis dan juga Jumat di minggu depan itu kemungkinan adalah hari-hari yang akan lebih volatile dibandingkan beberapa hari yang lain, terutama di awal minggu. Kecuali teman-teman merupakan trader forex ya. Kalau forex kemungkinan ya dari hari Selasa atau Rabu itu sudah akan ada volatility. Tapi kalau misalnya kita yang di stock market US atau juga di crypto, itu baru akan ada kemungkinan di hari Kamis dan juga Jumat. Begitu ya. Jadi itulah beberapa data dan event ekonomi penting yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Dan ada sebuah hal yang menurut saya aneh bin ajaib, teman-teman. Bahwa kita melihat market kripto itu sebenarnya dalam 24 jam terakhir, volumenya termasuk kecil, pergerakannya tidak banyak. Tetapi mampu menghasilkan likuidasi sebesar 44 juta dolar, teman-teman. Nah, apa penyebabnya? Orang-orang hobi pakai leverage yang tinggi, teman-teman. Bahkan pada saat sideways dan tidak ada volume, masih dipaksa untuk memakai leverage yang sama. Teman-teman, sekali lagi, saya mau hindarkan kalian dari sesuatu yang sering terjadi kepada para traders, yaitu adalah mereka susah payah, gitu ya, untuk mendapatkan profits ketika market sedang trend, gitu ya, profitnya mungkin beruntun, tapi semua profit tersebut terhapus seketika ketika masuk ke fase sideways.
Oke, kalau memang kalian adalah tipikal trader follow the trend, atau kalian adalah tipikal trader breakout, sekarang itu bukan saat bagi kalian untuk masuk ke market. Kenapa? Orang lagi sideways, gitu loh. Jangan dipaksa, kalau belum ada setupnya, stay away from market. Daripada kalian maksain setup, kemudian kalian loss, kalian revenge trading lagi, semuanya bakalan jadi kacau balau gitu. Dan memang saya akui keadaan yang paling sulit untuk di trade itu adalah dalam keadaan sideways plus volumenya kecil, teman-teman. Kalau cuma sideways tapi range sideways-nya besar, itu masih enak kita trade-nya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tapi kalau sudah sideways dan juga volumenya kecil, pertama itu sangat susah untuk dilakukan analisa. Yang kedua, ini juga rentan dengan manipulasi. Orang volumenya kecil kok. Jadi teman-teman jangan termasuk salah satu dari orang-orang di sini. Kalau belum ada setup-nya, terutama di Bitcoin, carilah di tempat lain, teman-teman. Ini berkali-kali saya ingatkan. Mudah-mudahan gitu ya, kalian terhindar dari yang namanya profit berbulan-bulan habis hanya dengan loss 1-2 minggu. Itu akan sangat menyakitkan, teman-teman. Dan biasanya akan mengganggu secara mental. Jadi, mudah-mudahan tidak kalian lakukan. Kalau misalnya volumenya kecil, sideways, udah tinggalin dulu, cari yang lain. Masih banyak setup lain yang bisa kalian manfaatkan. Kalau di kripto nggak ada, cari tempat lain. Forex ada. Stock market ada. Ya kan? Komoditas. Atau misalnya indeks. Masih banyak gitu loh. Tempat tradingnya juga, atau broker yang menyediakan fitur tersebut juga banyak gitu loh. Udah sering saya mention juga. Jadi, itulah pesan saya, teman-teman. Jangan sampai kalian terjadi ke kalian gitu. Nah, kalau saya pribadi hanya melihat secara price action, teman-teman, dan saya udah pernah jelaskan bahwa ada terjadi kesamaan antara yang kita lihat sekarang dengan sebenarnya cycle-cycle sebelumnya. Setiap kali kita masuk ke fase awal sebuah bull market, akan ada masa di mana kita mendapatkan fase sideways yang cukup panjang. Sebelum pada akhirnya kita mampu breakout, konsolidasi lagi, baru mendapatkan fase yang parabolik ke atas. Dan ternyata TechDev juga mempunyai semacam pendapat yang sama. Tapi punya dia versinya yang lebih lengkap, teman-teman. Tidak hanya dari segi price action-nya saja, tapi dia menggabungkan beberapa indikator juga. Pertama adalah RSI dan juga MACD. Menurut dia, kita juga melihat adanya kesamaan antara yang terjadi sekarang dengan di cycle tahun 2014 sampai 2017, teman-teman. Atau bahkan 2018 di sini. Nah, apa kesamaannya? Pertama dari segi price action tentunya. Kita ada mendapatkan semacam trend line, kemudian sudah di break, sama-sama sudah di break di sini. Kemudian yang kedua, kita juga sudah berada di atas kedua moving average yang ada di sini, yaitu adalah EMA weekly di EMA 50 dan EMA 20. Kita sudah berada di atas kedua garis tersebut. Kemudian juga dari segi indikator RSI, kita juga mendapatkan ada fractal pattern yang sama gitu. MACD-nya juga mendapatkan hal yang sama. Nah, tentunya teman-teman tidak ada garansi bahwa akan terulang persis dengan yang kita lihat di sini. Tetapi memang banyak sekali indikator dan data yang menunjukkan bahwa kita berpotensi ya teman-teman untuk mengulangi hal yang sama karena pergerakannya mirip gitu loh. Tidak hanya dari price action-nya, tetapi indikator data itu juga menunjukkan hal yang sama. Nah, tentunya pertanyaan sejuta umatnya adalah apakah this time will be different? Nah, who knows gitu ya. Tetapi untuk sementara data dan indikator lebih merujuk ke arah kita akan mengulangi hal yang sama dengan cycle-cycle sebelumnya. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa ada terjadi kesamaan di sini atau menurut kalian ini hanya cocok-cocokan saja? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Lalu mungkin ada pertanyaan kok. Lalu kalau mau di altcoin masuknya di mana? Kalau saya sih teman-teman, untuk sementara lagi ada posisi di Litecoin. Kemarin sudah sempat buy juga di sekitaran area di sini, sudah saya close dalam keadaan profit. Kalau misalnya teman-teman yang ikutan copy trade dari saya di Fairdesk, harusnya mempunyai posisi yang sama. Cuman sayangnya memang, copy trade di sini itu tidak semua pair bisa ya teman-teman. Sehingga ada beberapa pair juga yang saya tradingkan di futures account saya, itu yang tidak bisa masuk ke akun copy trade.
Karena copy trade hanya dibatasi beberapa koin di sini. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang ikutan copy trade dari saya, ya kalau misalnya saya ada trade di sekitaran area di sini, kalian juga akan dapatkan hal yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, misalnya untuk mencoba copy trade, ini kalian bisa daftar dulu ke Verdes. Dan kalian bisa masuk ke tab copy trade di sini dan search sama saya Hansen Spasielo dan kalian bisa langsung ikutan di sana. Tapi disclaimer on dulu teman-teman bahwa tidak ada garansi bahwa kalian akan mendapatkan cuan ketika kalian mengikuti copy trade dari saya. Tidak wajib juga dari saya teman-teman. Kalau misalnya lebih pengen yang lain juga silakan. Tapi kalau mau dari saya itu adalah tadi caranya. Nah, kenapa di Verdes teman-teman? Karena di sini kalau misalnya kalian trading sendiri menggunakan futures account itu leverage-nya bisa hingga 125 kali lipat. Itu kelebihannya. Kedua, kalian tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada di Verdes. Ketiga, kalian tidak perlu melakukan KYC. Yang keempat, kalian akan otomatis menjadi VIP 1 apabila kalian mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, yang berarti kalian akan mendapatkan trading fee discount. Kemudian juga akan kalian dapatkan trading rebates, kemudian bonus deposit hingga 100.000 US dollar. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar di Verdes, mencoba trading di Verdes, atau misalnya mencoba copy trade-nya, silakan link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So, kita langsung aja masuk ke chart-nya Bitcoin, teman-teman. Apa yang terjadi? Sejujurnya, nothing. Tidak ada yang terjadi sama sekali, teman-teman. Tidak ada perubahan yang saya lihat terlalu mencolok antara yang kita bahas di video kemarin dengan hari ini. Kita masih belum melihat Bitcoin bergerak secara signifikan. Yang saya lihat masih yang sama adalah potensialnya kita membentuk semacam inverse head and shoulder di sini. Dan saya masih merasa Bitcoin akan mencoba untuk merangkak minimal nyampe ke area trendline di sini. Kalau mampu kita break, kita akan nyampe ke sekitaran area 29.300-an. Kalau misalnya pergerakannya cukup impulsif ke atas kemudian kita melakukan konsolidasi, maka kita sudah akan kemungkinan membuat wave kedua dari sini menuju ke area 30.500 sampai 600-an dolar. Oke. Lalu invalidasinya seperti apa kok? Invalidasinya adalah jika teman-teman kita sudah kembali untuk jebol di bawah area ini. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah sebuah area yang selalu dicoba dipertahankan di hourly chart. Kalau misalnya kita break di bawah area tersebut kemudian consolidate, maka inilah berarti Bitcoin akan kembali minimal ke 28.500-an. Atau kita akan jebol menuju ke area yang saya tunggu, 28.200 sampai 27.600-an. Sesimpel itu teman-teman. Tetapi sekali lagi, ini adalah saat-saat yang sangat tidak ideal untuk kita paksain setup. Kenapa? Tidak ada volumenya sama sekali teman-teman. Sudahlah tidak ada volume, sekarang kita juga berada di weekend. Kalau misalnya kalian masih tetap maksakan untuk trading, pastikan kalian menerapkan risk management yang ketat, teman-teman. Tidak ada keharusan bagi kalian untuk setiap hari berada di market. Sekali lagi, ini berkali-kali saya sampaikan supaya melekat di otak kalian gitu loh. Bahwa kita memang seorang trader, tapi seorang trader itu yang menentukan kesuksesannya bukan seberapa banyak dia menembakkan peluru alias seberapa banyak trade yang dia buat, tetapi seberapa besar profit yang dia mampu buat. Nah, kalau misalnya dengan cara kalian tidak trade terlebih dahulu, itu bisa menyelamatkan kalian dari yang namanya loss, ya itu adalah yang terbaik untuk sementara kalian lakukan. Daripada kalian maksain masuk, lalu setup-nya tidak rapi, dan kemudian kalian justru loss, dan loss. Sekali lagi, itu akan bisa menghapus gains kalian yang sudah berbulan-bulan kalian cetak mungkin selama beberapa bulan terakhir. Atau minimal lah, kalau misalnya kalian tetap mau trading, carilah di altcoin yang masih ada volumenya gitu. Itu masih lebih make sense. Oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.